Halo semua, jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Untuk soal yang pertama, yaitu perhatikan tabel berikut. Senyawa CO, massa C-nya 12, massa O-nya 16, sehingga perbandingannya 3:4. Kemudian senyawa CO2, massa C-nya 12, massa O-nya 32, sehingga perbandingannya 3:8. Dari data tersebut, karbon dan oksigen memenuhi. Oke, dari data tersebut, kita bisa tahu dulu bahwa C sama O itu dapat membentuk dua senyawa yang berbeda. Di sini, yang pertama, C sama O dapat membentuk senyawa CO. Yang kedua, C sama O dapat membentuk senyawa CO2. Dengan massa, C-nya tetap, kemudian O-nya berubah. Nah, dari data tersebut kita dapat simpulkan bahwa karbon dan oksigen memenuhi hukum Dalton. Kenapa? Karena hukum Dalton berbunyi apabila dua unsur, yaitu unsur misalnya di soal ini unsur C dan O, dapat membentuk lebih dari satu senyawa, yaitu unsur C dan O ini dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dapat membentuk CO dan CO2, di mana massa salah satu unsurnya sama. Salah satu unsurnya sama, yaitu massa C-nya adalah sama. Dan massa unsur yang lain merupakan bilangan bulat sederhana. Berarti dapat disimpulkan bahwa dari data tersebut karbon dan oksigen memenuhi hukum Dalton. Oke, jadi cirinya hukum Dalton itu adalah ini. Massa salah satu unsurnya adalah tetap. Gitu. Dan dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2, yaitu logam M dengan oksigen dapat membentuk dua macam oksida logam. Sebuah logam M dapat mengikat satu atom oksigen membentuk senyawa MO dengan massa 79,5. Senyawa oksida kedua memiliki massa oksigen yang sama dengan senyawa oksida pertama, namun memiliki massa 143 gram. Jika satu oksigen bermassa 16, rumus senyawa kedua adalah, jadi kita bagi dulu. Di situ ada senyawa pertama. Senyawa pertama itu adalah MO. Jadi logam M dan O. Di situ membentuk senyawa MO dengan massa 79,5. Jadi massanya MO itu adalah 79,5. Senyawa oksida kedua memiliki massa oksigen yang sama dengan senyawa oksida pertama. Kan kalau pertama tadi MO itu O-nya 1, berarti yang kedua ini nanti juga sama, massa O-nya itu adalah 1. Kita tuliskan dulu gini. Nah, namun memiliki massa 143 gram. Oke. Jika massa satu atom oksigen 16 gram, berarti satu oksigen itu 16 gram. Ini 16, ini juga 16. Nah, dari sini kita bisa tahu dulu massa M-nya berapa. Massa M-nya itu adalah massa dari MO ini dikurangi dengan massa dari oksigen, yaitu untuk senyawa pertama itu M-nya adalah 79,5 dikurangi 16, yaitu 63,5. Oke, ini 63,5. Begitu pula senyawa yang kedua juga. Massa logamnya adalah 143 dikurangi 16, yaitu 100
Berarti massa logamnya adalah 127. Di mana 127 itu adalah, jika dibandingkan dengan 6,3 adalah, jadi perbandingan M-nya dari senyawa 1 banding 2 adalah 63,5 dibagi 127 atau 1 dibanding 2. Betul, berarti di sini M-nya itu ada 2. Jadi jawabannya adalah M2O yang B. Gitu. Jadi ini termasuk hukum Dalton karena massa unsur O-nya itu sama. Kemudian massa unsur yang lain itu adalah bilangan bulat sederhana. Dan dari unsur M dan O ini dapat membentuk 2 senyawa atau lebih, yaitu MO dan M2O. Jadi, senyawa kedua itu adalah M2O yang B. Oke, sekian. Sampai jumpa di hukum-hukum selanjutnya.